Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hidrawati, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Wotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pendekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Di kelas, setiap anak memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu, guru harus dapat merancang pembelajaran yang tepat dan memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik setiap anak. SMA Negeri 1 Wotobi sebagai salah satu sekolah pelaksana kurikulum merdeka berupaya memberikan pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Namun situasi yang saya hadapi saat ini di kelas, di mana murid merasa bosan dengan pembelajaran yang terlalu monoton, hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas. Penggunaan media pembelajaran juga belum maksimal dan hanya mengandalkan sumber belajar dari buku teks. Selain itu, penyajian materi yang sama untuk semua murid juga mengakibatkan sebagian murid sulit memahami materi yang diajarkan. Mencermati hal tersebut, sebagai guru, saya berperan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh murid agar dapat menumbuhkan motivasi belajar. Maka salah satu upaya yang saya lakukan adalah dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran interaktif yang menarik dan variatif sehingga memungkinkan murid untuk mengakses berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya yang berbeda. Langkah awal yang saya lakukan setelah berkomunikasi dengan KS, saya lalu berdiskusi dengan guru BK untuk menganalisis hasil asesmen non-kognitif yang telah dilakukan di awal semester. Berdasarkan hasil asesmen diperoleh data, 6 siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 18 orang gaya belajar visual, dan 10 orang gaya belajar auditori. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan guru PAI mengenai karakteristik peserta didik, serta mengidentifikasi karakteristik materi yang akan diajarkan kepada siswa di kelas. Kemudian saya merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai karakteristiknya masing-masing. Kali ini saya akan berbagi praktek baik yang telah saya lakukan di sekolah dengan judul PAI Smart. Pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi multimedia pembelajaran interaktif terintegrasi Canva dan Google Sites pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian di kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabarnya hari ini? Baik. Di awal pembelajaran, saya mengecek kesiapan siswa, berdoa bersama, dan dilanjutkan dengan murojaah. Setelah itu, saya melakukan asesmen kognitif menggunakan kuisis untuk memetakan tingkat pemahaman dari masing-masing siswa, dan dilanjutkan dengan apersepsi. Apa itu sabar? Sabirin yang artinya menahan, mencegah, ataupun tabah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri, tetap tenang, dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan, musibah, ataupun ujian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menerjemahkan dan memahami arti dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang tahapan yang akan dilaksanakan, termasuk cara penggunaan media pembelajaran interaktif. Agar murid dapat lebih fokus dalam pembelajaran, saya memberikan ice breaking dan dilanjutkan dengan mengamati tayangan video yang berkaitan dengan materi. Ini, apa yang kalian lakukan ketika merasa sedih atau kecewa karena menghadapi suatu masalah? Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan pemantik melalui Padlet yang ada di dalam multimedia pembelajaran interaktif. Jadi sabar itu adalah sikap mulia
yang dianjurkan di dalam agama kita. Berdasarkan hasil asesmen, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Kategori 1 belum paham, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 paham utuh. Selanjutnya, siswa berdiskusi di kelompoknya masing-masing, dan untuk pengelompokan kali ini, siswa dibagi berdasarkan tingkat pemahaman agar memudahkan guru dalam melakukan pendampingan kepada siswa dengan kategori belum paham. Nah, untuk kategori 1, fokus diskusinya mengenai menerjemahkan ayat, menjelaskan makna, dan memberikan contoh sederhana. Untuk kategori 2, menganalisis makna ayat secara lebih dalam dan menghubungkannya dengan ayat lain, serta mencari hikmah di balik ujian. Untuk kelompok dengan kategori 3, fokus diskusinya menganalisis struktur ayat, memahami konteks sejarah, dan menghubungkan dengan ilmu pengetahuan lain. Selanjutnya, siswa dapat mengelaborasi pemahamannya di kelompoknya masing-masing dan dapat mengakses materi ajar melalui multimedia pembelajaran interaktif sesuai gaya belajarnya. Untuk tipe visual, dapat mengamati melalui mind mapping, presentasi slide, video, dan artikel. Sedangkan untuk tipe auditori, dapat memahami materi melalui podcast, diskusi berpasangan, atau melalui rekaman audio. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah. Sedangkan untuk tipe kinestetik dapat bertindak lebih aktif dalam memahami materi melalui real media. Lalu dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Ayat ini juga menegaskan bahwa ujian tersebut adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji kesabaran hambanya. Guru membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh masing-masing murid. Memperoleh keberuntungan, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena sudah berbasis teknologi dan dapat memudahkan siswa dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan kali ini mencakup 3 komponen, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, murid dapat mengakses materi ajar yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan, kedalaman, dan kompleksitas. Sedangkan diferensiasi proses menggambarkan cara belajar siswa yang disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan diferensiasi produk merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran yang dibuat secara bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kreativitas murid. Setelah melaksanakan PAI-SMART atau pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi multimedia pembelajaran interaktif yang terintegrasi Canva dan Google Site di kelas, perasaan saya sangat senang karena murid terlihat sangat aktif dan antusias dalam melakukan setiap tahapan dalam pembelajaran. Murid juga dapat dengan mudah mengakses materi ajar, mengeksplor kemampuannya sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Demikian praktek pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.